Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengidentifikasi ada 12 isu hasil temuan dan riset pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 yang menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Loli Suhenti, menyebutkan solusi isu ini penting untuk diantisipasi sebagai upaya membawa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil. Kira-kira apa 12 hasil temuan tersebut? Berikut paparan kami, pemirsa. Kita lihat yang pertama, pemirsa, ini berkaitan dengan netralitas penyelenggaraan Pilkada dan juga aparat negara. Kita lihat pada di slide pertama. Karena tadi ada 12, kita akan membreakdown. Yang pertama ini terkait dengan netralitas penyelenggaraan Pilkada dan aparat negara. Bawaslu menilai potensi kerawanan ini mesti diantisipasi sejak awal. Ini yang pertama ya pemirsa, terkait dengan netralitas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan praktik politik uang. Bawaslu menyoroti praktik politik uang yang semakin berkembang dan sulit diawasi di era ini. Kalau tadi sudah terkait dengan netralitas dan juga politik uang, kita juga melihat bagaimana permasalahan lainnya sudah dipetakan oleh Bawaslu, yaitu terkait dengan polarisasi masyarakat dan dukungan publik yang dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas dan juga kondisivitas Pilkada selama tahapan berlangsung. Selain itu, penggunaan media sosial untuk kontestasi yang semakin intens ini juga menjadi salah satu yang dipetakan oleh Bawaslu dalam kerawanan Pilkada di tahun 2024. Sehingga membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi. Kalau kita sudah melihat ini 4 dari 12 hasil temuan dari Bawaslu, kita akan melihat bagaimana sisa ada 8 hasil temuan lain yang menjadi isu dan juga kerawanan selama Pilkada serentak 2024. Yang kelima, pemirsa, ini terkait dengan keserentakan pemilu 2024 dan juga Pilkada serentak 2024. Karena menurut Bawaslu, berlangsungnya pemilu dalam skala nasional dan juga regional pada satu tahun yang sama, ini membawa dampak terhadap Pilkada serentak 2024. Dan juga terkait dengan isu keamanan, intimidasi, ancaman, dan juga kekerasan yang berupa verbal hingga fisik, ini juga berpotensi terjadi pada Pilkada 2024. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pilkada pun harus disiapkan. Dan yang ketujuh, pemirsa, ini terkait dengan kompetensi penyelenggaraan ad hoc. Bawaslu juga menggarisbawahi kerawanan yang mungkin timbul karena kompetensi penyelenggaraan ad hoc ini seperti KPPS, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara, pengawas TPS atau PPS, panitia pemungutan suara, baik di tingkat kelurahan dan desa atau kemudian ada PKD, pengawas kelurahan dan desa, PPK, panitia pemilihan kecamatan, dan juga Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Itu terkait dengan 7 isu, kemudian ada yang lainnya pemirsa, ini terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih. Karena ini berkaitan dengan hak pemilih dan dipilih, Bawaslu juga menggarisbawahi kalau KPU harus melakukan pemutakhiran daftar pemilih dengan tepat sebagai jaminan dari hak tersebut. Kemudian kita juga melihat ada hal-hal lain yang masih menjadi fokus dari Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2024, yaitu terkait dengan layanan kepada pemilih yang harus aksesibel bagi semua pihak, khususnya ini pemirsa, bagi pemilih penyandang disabilitas dan juga kelompok minoritas. Tadi kita sudah membahas ada 9, masih ada 3 isu lainnya, pemirsa. Yang ke-10 ini terkait isu bencana alam dalam distribusi dan juga logistik. Tentunya ini sudah diantisipasi dan bahkan kita sudah melihat bagaimana kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi terkait dengan isu bencana alam dan juga distribusi logistik. Selain itu pemirsa, yang ke-11 yang menjadi isu dalam kerawanan Pilkada 2024 adalah sengketa hasil Pilkada. Bawaslu juga berkaca pada pemilu 2024 yang mana hasil pemilu banyak digugat dan porsi gugatan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi ini naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Dan Bawaslu juga mengatakan pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen, dan juga pengamanan surat suara beserta dokumen pendukungnya yang harus diawasi oleh semua pihak. Dan yang ke-12, pemirsa, yang terakhir, Bawaslu ini juga menyoroti berubah-ubahnya kebijakan Pilkada. Dan Bawaslu mengambil contoh MK yang menerbitkan sejumlah putusan terkait Undang-Undang Pilkada seminggu sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka. Namun kira-kira dari 12 ini nih pemirsa, mana sih yang paling rawan? Kita lihat bersama pemirsa, karena ternyata yang paling rawan menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang mengingatkan agar tim kampanye dan pasangan calon ini tidak terlibat dalam praktik politik uang
yang dinilai merusak integritas pemilu. Ia mengatakan politik uang saat ini dari waktu ke waktu menjadi hal yang paling rawan dan ia pun berharap dari semua tim kampanye, tim pasangan calon untuk tidak melakukan ini. Bagja juga menegaskan pentingnya kesadaran bersama dari masyarakat untuk menanggapi masalah ini dengan bijak karena menurutnya praktik politik uang tidak hanya merugikan demokrasi tapi juga melanggar hukum. Dan pemirsa, sebetulnya tidak hanya praktik politik uang, karena tahapan pungut hitung ini juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang terjadi selama Pilkada 2024. Kita lihat bersama pemirsa. Nah, pemirsa, Bawaslu Republik Indonesia juga telah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada di 2024. Ada 3 tahapan yang paling berpotensi kerawanan, ini pencalonan, kampanye, dan juga tahapan pungut hitung. Dan pemetaan ini sudah berbasis pada peristiwa yang terjadi pada pemilu 2024 dan kondisi terkini yang berkaitan dengan tahapan Pilkada serentak 2024. Dan pemirsa, pada tahapan pungut hitung ini menjadi yang paling rawan dan berpotensi terjadi di seluruh wilayah provinsi dan separuh wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Pada tahapan pungut hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemirsa, dan juga kesalahan prosedur di TPS oleh penyelenggara kepemilihan ad hoc atau KPPS. Jadi ada 3 pemirsa dalam kerawanan yang akan terjadi. Ini merupakan hasil identifikasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan selain pemetaan terhadap dengan isu-isu, ada hal lain yang juga dipetakan, yaitu terkait dengan memetakan sejumlah daerah potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Jadi ada sejumlah daerah yang dinilai rawan terhadap aksi kekerasan menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Salah satunya pemirsa di daerah Sampang, Jawa Timur. Kemudian tidak hanya di Sampang, Jawa Timur, di Kabupaten Bangkalan, di Madura, Jawa Timur, dan sejumlah daerah di Papua, ini juga menjadi perhatian Bawaslu. Karena ada potensi kekerasan yang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dan wilayah rawan kekerasan juga terdapat di Provinsi Riau, yaitu Pegunungan Bintan dan daerah di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Dan menurut Bawaslu, potensi kekerasan akan semakin tinggi di wilayah yang mengusung 2 paslon untuk berkontestasi di Pilkada. Jadi pemirsa, tak hanya penyelenggara pemilu, tapi pasangan calon, partai politik, dan masyarakat sebetulnya juga harus bersatu padu. Ini membuat langkah-langkah dan antisipasi agar pilkada bisa berjalan sesuai dengan jadwalnya, sekaligus menghasilkan pilkada yang berkualitas, melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki kompetensi sesuai dengan kehendak rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.